Bisa dicocokkan nggak dengan nomor rekening pribadinya dia? Apa sama nomor rekeningnya? Atau seperti apa? Kalau dia nggak pakai Bank Papua, Bang. Oh, dia nggak pakai Tapi Bank nggak tahu Papua dia ya? punya rekening Bank Papua yang lain ya. Dia Oh, kayaknya gitu. BCA. Si Bohong itu pakai BCA dia. Nggak salah. Oke. Itu kan nomor HP B2. Ups, iya itu tuh nomor HP B2 ya. Saya nggak bilang ya, saya cuma baca typingan ya guys. Ya. Ya itu aku langsung luruskan aja, itu memang Ya. iya nomor HP dia, dan itu nomor yang waktu mengancam saya juga pakai nomor itu kok. Oke. Jelas ya semuanya ya. Jelas Oh ya. iya? Oke. Oke. Berarti seperti ini ya. Berarti nomor rekeningnya benar, aduh. Aduh, ada Pak Aceh. ada Nomor Pak Aceh. rekeningnya benar, Ah, nomor rekeningnya benar GKAI berarti tapi nomor handphonenya adalah nomor, atau ini juga dipakai untuk dana atau e-wallet ya gitu ya bahasa ininya ya. betul. Ini berarti nomor bom gitu ya. Ini nomor bom ya. Ya. Siap ya. Oke. Jelas ya. Lanjut Bang. Jelas ya. Oke ya. Jelas ya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini gerejanya yang mana sih? Mungkin dari Yuli atau Bintang ya yang bisa mempap atau mensepilkan untuk gerejanya. Silakan supaya gampang untuk di paste. Itu Yuli aja. Bintang aja, aku lagi di jalan nih. Itu Yuli. Hah? Aku lagi di jalan. Enggak, yang video itu toh, Yang Enggak, video. masalahnya aku lagi di jalan, Bre. Kirim ke Bintang aja coba. Yang bisa. video itu dari mana kau ambil toh? Bisa kirim ke Bintang Kak? Oh, video itu di YouTube. Iya, dari mana? Dari Ragam YouTube, Apologetika. Coba ketik. Ragam Apologetika. Aduh, lobet pula. Bentar. Oke, wait ya. Sabar ya teman-teman ya. Semuanya. Jadi supaya tidak ada kepenasaran, ini gereja yang mana, mungkin ada yang masih agak sedikit bingung gitu kan. Oke, kita tunggu. Sedikit PG, sebelum itu keluar, selama ini ada indikasi mereka mengumpulkan dana lewat nomor rekening yang lain ya, bukan nomor rekening gereja ya. Tapi setelah ini terbongkar, Lagi Ya. lobet laptopku tadi. Oke. Bentar ya, bentar. Hah? Ya, tapi itu Ya. aliran itu ke situ. tidak ke situ karena bukan itu yang dicantumkan kemarin. Yang dicantumkan nomor mereka yang pernah di-spill Kak Yuli kan, nomornya Bom sama nomornya si Wira. Oke. Itu kemarin ragam Apologetika apa judulnya, Tok ya? Ragam Apologetika, coba aja cari ke bawah. Pokoknya nggak jauh kok, itu baru-baru itu toh. Atau gambarnya nih ya, gambar gereja ya. Ya. Temukan kehangatan warna. Oke ya, kita lihat ya teman-teman ya. Akan ditampilkan. Oh iya. Makanya saya bilang, kita mau kasih bilang, oh ini kami dapat dari A1 di Manokwari. Oh iya. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa orang yang A1 yang kau bilang di Manokwari tidak ketemu saya? Tidak konfirmasi kan? Betul nggak? Betul nggak Bu Kriti? Gitu. Ya, menit berapa itu ya? Itu ibarat kata omongan negatif. Biarkan saja, tapi ada kalau memang Pak Bom mereka bilang penipu, nah dasarnya apa?
toh kemarin yang waktu Ya. ada ya sisi toh. Ih, mantap. Nah, ya, channelnya Bu Kriti juga toh. Ih, mantap. Nah, ya. Kan Tuhan berkati. Nah, nih Bu Kriti kita kasih lihat tuh Bu Kriti. Kan Bu Kriti, siapa? Pak Bom mengucapkan terima kasih banyak meskipun teman-teman ini yang ada di sini toh kemarin yang waktu Ya. ada ya sedikit waktu teman-teman yang melalui channelnya Bu Kriti juga toh. Ih, mantap. Nah, Kan ya. Tuhan berkati. Nah, nih Bu Kriti kita kasih lihat tuh Bu Kriti. Ya, ini Kan Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir apa yang... Lihat aja. Ini belum Oh, jadi. oh bagus. Sudah mulai jadi. Lihat aja. Pakai. Ya, Apa ini Pak Bom? lihat aja. Ini belum Oh, jadi. oh bagus. Sudah mulai jadi. Ya ini belum jadi Bu Kriti, belum jadi. Tapi Ini sudah masih berdiri lama. dong. Ya ini yang masih Lah, belum, iyalah, Pak. masih lama lah. Masih lama Baik, toh. step by step lah Pak, step by step Ya. Pak Bom. Ini nanti hari apakah baru kita kalau sudah kita mau live nanti kita live dari sini. Oh bagus Dan Pak Bom itu gerejanya bagus. Ya, enggak ini yang dari sampingnya. Yang tempat Pak Bom khotbah selama ini. Nih, Oh gereja iya iya terlalu iya. besar, Iya. nanti Apa terlalu kepanjangan besar. itu gerejanya itu? Gereja Kristen Oh iya iya Alkitab. iya. Alkitab Indonesia. Oh, iya. Nanti Pak Bom dari sini. Iya. Oh iya. Pak Bom khotbah dari sini. Oh iya bagus itu Tuh. Pak Bom. Ini sampingnya Dang, ini sampingnya. Oh itu samping. Iya DP Oh, samping iya, yang iya, iya, lagi iya. apa? Lagi Pak Bomo di tempat ini. Nah, ini DP samping. Oh iya Pak Herman selamat malam Pak Herman. Nah, jadi Oh, selamat malam. Salam semua, Bu. Pak Bom. ini DP gembala yang saya ya itu dia Wow. teman-teman ya. Jadi itu Gila, ya. gereja itu Modusnya gereja ngalir yang ke sana dibilang berarti ya. katanya- Hah. Iya, itu gereja yang dia bilang setiap minggu dia berkhotbah di situ, gitu ya. Itu gereja yang katanya setiap minggu dia berkhotbah di situ, tapi nyatanya bohong. Lanjut, Bang Begi. Apa tadi yang mau kita bongkar dari sini tadi? Oke, lanjut. Nomor rekeningnya. Oke, untuk nomor rekening coba diulas lagi Bintang. Iya, tadi di situ nggak ada nomor rekening ya. Katanya itu ini yang ini bukti yang dari Bu Kriti dan teman-teman bantu katanya gitu ya kan. Nah, jadilah gereja itu gitu kan. Nah, ternyata gereja itu apa teman-teman? Tulis di bawah teman-teman. Benar. Ternyata benar, gereja ya, itu kelakuan. Ada dana dari Pemprov. bukan. Iya, dana dari Pemprov, tapi kan sudah berapa lama? Sudah mangkrak selama 3 tahun, teman-teman. Sudah mangkrak selama 3 tahun. Ya. Tapi pengakuan Bom ini adalah gereja yang Ibu Kriti dan teman-teman bantu. Dia tunjukkanlah itu dengan pongahnya, tapi kenyataannya mangkrak selama 3 tahun. Namanya GKAI Bethesda Manokwari. Gitu, Bang PG, lanjut. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bang Ibnu dan Pak Putra, silakan. Ya, terkait jadi- silakan. Silakan. Sebelum nomor rekening ini ditampilkan karena Yuli kemarin sudah ke Manokwari, ya nomor ini ditampilkan. Tapi sebelumnya nomor ini tidak pernah ditampilkan di live-nya Bom ya. Betul. Yang ditampilkan itu nomor rekeningnya atas nama Bom sama Wira Ini. Jakaria ya, Wira Jakaria. Sama ini, Pak. Ya. Iya, itu kemarin di screenshot sama Kak Mawat ya, bahwa yang Ya. selama ini ditampilkan mereka itu bukan nomor rekeningnya
pembangunan gereja tapi nomor pribadi mereka gitu. Oke ya. Iya, Ya, betul. jelas ya. Ini ya Bang Ibnu ya, aku tambahin sedikit Bang Ibnu ya. Jadi memang Silakan Yo. jadi begini PG, aku hanya mau meluruskan ya, numpung teman-teman nonton karena pasti di sini ada penonton dari sebelah. Nah, narasi yang dibangun saat ini katanya bahwa saya itu juga mencari identitas anaknya dan lain-lain. Saya meluruskan di sini teman-teman ya. Saya itu enggak ada, maksudnya saya juga orang punya kerjaan ya. Jadi nggak mungkin saya urus anaknya ya. Ngurus bapaknya aja udah berat kayak gitu loh. Berat tuh sih. Dan masalah gereja itu teman-teman ya, per hari ini pun gereja itu masih mangkrak ya. Yang menjadi pertanyaan kita semua, yang teman-teman harus pertanyakan sekarang, kalau memang gereja itu dapat bantuan dana hibah dari Pemda Manokwari, aturannya sudah jadi. Kalau sudah 3 tahun ya, yang menjadi pertanyaan kemana dana itu. Kalaupun seandainya dia menggunakan jasa PBB sebagai nama kontraktornya, ya silakan diselesaikan dong. Kenapa sampai 3 tahun mangkrak? Tidak ada perkembangan. Perasaan itu coba itu Daud, itu dari bulan berapa itu video itu yang diragam itu? Oh, sebentar ya. Halo. Itu lihat. Sampai detik ini saya pergi kemarin itu masih mangkrak. Ini udah seminggu saya pulang dari sini, masih mangkrak juga. Jadi anggaran pembangunan rumah ibadah di Manokwari itu teman-teman, itu bukan uang kecil teman-teman. Pemerintah setempat itu paling kecil untuk membantu gereja itu pasti 500 juta, 800 juta itu enggak kemana. Yang saya sampaikan, enggak kemana itu, 500, 800 itu enggak kemana. Nah ini sementara 3 tahun peletakan batu pertama dari pihak Pemda lah, kenapa nggak jalan-jalan ini? Sudah 1 bulan kok, sudah 1 bulan video tadi tuh. Oke. 1 bulan, minggu lalu aku ke Manokwari, mangkrak. Hari ini sudah 1 minggu aku pulang dari Manokwari, tidak ada pergerakan. Ya, Nah, jadi Pak jadi menurut analisa saya ya, ini adalah proyek bancakan ya, proyek bancakan. Kenapa saya bilang proyek bancakan? Sebetulnya gereja itu ada ya, sudah ada tapi kecil. Dari keterangan Kak Yuli, jemaat mereka itu tidak kurang dari 20 kok, hanya 20-an. Tapi kenapa Iya, 20 dibangun? kakak. Iya, kenapa dibangun gereja begitu besar? Ya itu supaya dapat dana hibah. Dana hibah dan dapat dapat alasan untuk mengutip donasi gitu. Sebetulnya gereja sebesar itu untuk jemaat 20 itu belum tidak cocok ya, belum menjadi keadaan yang penting gitu, yang mendesak. Tapi kenapa mereka bikin itu? Ya itu tadi untuk proyek bancakan supaya mereka itu bisa makan dari situ. Logikanya di situ ya. Tapi Bang Ibnu Kulum, ya kan, ini pengalaman lah ya, pengalaman ada banyak teman-teman saya pendeta di sana, hamba Tuhan di sana. Kalau ada gereja yang dapat perhatian dari pemerintah daerah Papua, biasanya itu diperhatikan sampai selesai loh, sampai selesai. Nah ini kenapa bisa mangkrak sampai 3 tahun gitu? Nah ini kan, ini kalau kita orang-orang ini ya yang berpikir kritis, ini kan bisa dicurigai gitu. Ada apa? Ada barang apa? Ada siapa di sana yang bermain gitu? Lanjut Bang. Maksud saya tadi kita berpikir kritis. Apakah cocok dengan jemaat 20 rumah tangga membangun gereja sebesar itu ya? Kalau saya lihat itu pondasinya tingkat 2 itu. Jadi ya otomatis itu hanya kedok untuk bancakan supaya dapat bantuan dari Pemprov dan bisa buka donasi untuk mengumpulkan bantuan gitu aja. Ya, ada banyak kemungkinan bilang Bang itu. Artinya makanya tadi kan saya berpikirnya coba untuk tidak menuduh, tapi karena situasinya seperti ini, apalagi di Papua yang kita tahu tanah Injil, dan saya tahu pemerintah di Papua itu nggak pernah melewatkan
pembangunan gereja seperti ini? Nggak pernah. Makanya saya lagi cari tahu juga sama teman-teman di Papua, apakah banyak gereja yang mangkrak seperti ini di Papua? Apalagi gereja itu sudah diperhatikan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau nggak banyak, berarti ini ada permainan. Kalau banyak, berarti ya mungkin pemerintah Papuanya yang ada main gitu. Jadi tinggal begitu tapi sepengetahuan saya punya teman di sana, bahkan pemerintah Papua juga sangat memperhatikan kalau misalnya ada hamba-hamba Tuhan. Semua diperhatikan. Kalau yang berhubungan dengan gereja semua diperhatikan di Papua. Kayaknya itu jadi prioritas pertama. Nah, mengapa bisa seperti ini? Kalau RT 6 bilang apa? Wallahualam gitu. Lanjut, Pak. Lanjut, Bang BG. Jadi sebetulnya pengumpulan dana itu sudah lama. Lagi ada toa di sini, lagi ada toa. Lanjut dulu, Ibnu. Ya, udah lama dilakukan bom di live-nya, cuman tidak memajang nomor atas nama gereja GKAI ya. Mereka mengumpulkan donasi atas nama Bom dan Wira. Makanya kemarin si Bom dengan percaya diri mengatakan boleh dicek sumbangan yang masuk ke rekening itu kan gitu ya, otomatis nggak ada lah, karena selama ini dia belum tampilkan nomor itu untuk mengumpulkan donasi kan. Dia hanya menampilkan nomor rekening pribadinya dan nomor rekeningnya si Wira. Berarti selama ini kalau ada pun orang bantu yang masuk itu bukan ke rekening nomor gereja tapi ke pribadinya Bom dan Wira gitu. Ini teman-teman ya, mengenai prospek gereja ini. Jadi kemarin waktu saya mencari gereja ini, ada 3 gereja yang saya cari. 3 gereja yang dalam proses pembangunan. 3-tiganya itu pembangunannya jalan loh. Yang pertama itu GPDI, itu punya orang Manado. Yang lagi satu itu aku lupa Daud apa gitu, yang pastinya bukan Daud Kendek ya teman-teman ya. Jadi pembangunan gereja ini mereka berjalan semua. Sudah bahkan banyak mereka yang sudah beribadah walaupun masih baru semen ya teman-teman ya. Walaupun baru semen, itu sudah jadi. Jadi di titik tempat yang aku jumpai itu ada 3 gereja. 3 gereja, aku lupa gereja yang lagi satu tuh namanya Daud apa gitu ya. Pokoknya yang pastinya bukan Daud Kendek ya. Daud, satunya lagi itu GPDI Kemah Daud, punya orang Kemah Daud. Manado. GKD. Kemah Daud ya. GKKD. Oh ya, Kemah Daud. Ya. Tapi yang mangkrak ini, yang sudah 3 tahun nggak ada, padahal peletakan batunya itu bersama-sama. Ini nggak sih teman-teman, nangkep nggak maksudnya saya ya? 3 gereja ini di peletakan batunya itu sama-sama. Tetapi yang 2 sudah jalan, progres, jemaat sudah beribadah, di situ sudah ada aktivitas gereja. Ya walaupun hanya batas semen dan lain-lain, hanya gereja ini nih. Berarti jelas kita bisa melihat bahwa dana itu sudah mengalir gitu loh. Tiga-tiganya dapat ini juga toh, dapat hibah dari pemerintah juga toh. Pastilah. Kalau ini menurut pandangan saya ya pasti. Karena apa? Nggak mungkin mereka bisa membangun langsung gede cepat seperti itu teman-teman. Ya, karena semuanya itu pasti dapat bantuan dana pemerintah Manokwari. Besar gerejanya hampir sama juga seperti ini toh. Enggak, mereka gereja kecil-kecil kok. Jadi gini teman-teman, aku ngajak logika aja deh teman-teman, logika aja ya, kita logika teman-teman. Kalau seandainya gereja yang 2 itu dibangun oleh dana pribadi atau urunan dari teman-teman jemaat, harusnya gereja yang sudah dapat bantuan dari pemerintah ini kan harusnya lebih cepat daripada yang dapat bantuan dari jemaat. Ya, ini Itu saya mau nggak ngajak gitu teman-teman. apanya, Yul, nggak gitu modelnya. Bahwa Jadi mana- gini, Mbak, jadi gini ya. Gereja hendak melakukan pembangunan gereja itu mengajukan proposal ke provinsi kan. Mereka akan mendapat bantuan, tapi bantuannya itu ya tidak mungkin sampai selesai, itu tidak mungkin. Jadi itu bantuan dan dilanjutkan oleh gereja dengan cara mereka, mungkin dari jemaat, mungkin dari donatur luar gitu biasanya. Jadi masalahnya seperti saya bilang tadi, apakah jemaat yang 20 itu sudah layak mendapat gereja yang begitu besar gitu.
Aturannya kalau dipikir logikanya nggak mungkin kan. Bikinlah kita bilang bantuan dari Pemprov itu 1 miliar ya. Dan kekurangannya itu dari jemaat dan pihak gereja dengan cara mereka mengumpulkan dana gitu biasanya. Jadi masalahnya sekarang, selama ini Bom sudah mengumpulkan dana tapi tidak atas rekening gereja. Itu atas rekening pribadinya gitu. Mungkin bisa memang dana dari Pemprov itu ada berapa tahap ya, ada beberapa tahap ngelihat progres pembangunannya gitu. Tapi itu ada laporannya, nggak bisa asal minta aja. Yang 1 miliar kemarin atau berapalah ini progresnya, usaha gereja dan bantuan dari luar ini progresnya, tapi masih kurang. Boleh juga mungkin mengajukan bantuan untuk alokasi dana tahun berikutnya gitu. Bisa jadi seperti itu biasanya. Hanya kenapa mereka berdua dengan pendetanya itu membangun gereja begitu besar, itu yang perlu jadi tanda tanya. Karena itu bukan kebutuhan ya, bukan kebutuhan untuk 20 jemaat, 20 rumah tangga jemaatnya. Apakah memang ini dipaksakan supaya proposal mereka masuk dan bisa jadi bancakan? Nah, itu perlu dipertanyakan gitu. Ya, mungkin bisa juga itu Bang Ibnu, di proposalnya dibilang jemaatnya bukan 20 kakak ya, bisa lebih mungkin, supaya ini tembus. Saya yakin kalau itu dia jujur 20 kakak, nggak mungkin itu disetujui gereja gitu besar. Sementara mereka sudah punya gereja loh, Bintang. Di sampingnya itu ada gereja tempat mereka beribadah. Betul Bang, betul. Jadi kalau mendengar keterangan dari Ito Yuli tadi, sampai sekarang ternyata katanya GKAI ini belum beribadah di situ ya, Ito ya? Betul Ito? Mereka masih ya, ibadah di gereja kecil itu yang dibilang tempatnya Pak Bom khotbah itu. Aku nggak yakin Pak Bom khotbah di mimbar sekecil itu loh. Jangan sampai badannya lebih gede daripada mimbarnya. Iya. Body shaming Yul. Aduh. Jadi yang maksudnya gini kan Tok, yang mau kutangkap dari pembangunan gereja ini, ya kan, artinya sampai sekarang mereka belum beribadah di gereja yang dibangun ini. Nah, sementara 2 gereja yang tadi diduga dibangun, peletakan batu pertamanya sama dengan gereja ini sudah dipakai untuk beribadah. GPDI sama gereja Kemah Daud tadi tuh ya, itu sudah dipakai ya. Sudah. Sebentar. Itu Cipu dan itu dia ada komentar. Istri si Musa sering buat postingan gereja, ndak pernah ada PBB. Coba Bang Kak Ci, bantu aku, apa nama akun istrinya itu? Aku pengen tahu deh, pengen kenalan. Ya, bantu Bang Cipudan. Kirimkan linknya, link apa itu? TikTok atau namanya Facebook? aja, nama TikToknya atau apa Facebooknya biar aku coba lihat. Ya kalau bisa linknya lah biar cepat. Nanti di take down pula nanti. Biar langsung itu apa nanti? Apa namanya? Biar langsung itu download atau itu rekam layar lah. Karena sekarang sudah cepat-cepat aja nih di take down. Kalau udah kita bongkar take down. Ini YouTube-nya masih aman kah, Bu Pendet? Coba cross check, coba cross check itu YouTube-nya. Apa nama yang mau YouTube-nya ya? dibongkar pasti di take down sama dia. Coba. Apa nama YouTube-nya ya? Rapot apologi. Enggak. Untuk apa? Untuk ininya, untuk Gen kru ya. Gen kru ya? Gen kru coba cross check. Ada kue aku itu, Daud. Jadi gini teman-teman ya, saya juga pernah menangani pembangunan gereja. Jadi itu kita akan mengajukan proposal itu
ke Pemprov atau ke Pemda ya. Tapi tidak mungkin murni biayanya dari awal sampai akhir itu dari Pemda atau Pemprov. Paling nanti Pemda kasih bantuan, sekalian peletakan batu pertama. Setelah itu gereja dengan jemaatnya dan usaha dari gereja tersebut, mungkin menggalang donasi kepada donatur-donatur anak kampung sekitar situ yang sudah keluar daerah begitu. Tapi untuk selanjutnya, untuk tahun-tahun berikutnya juga kita bisa mengajukan proposal lagi untuk bantuan, tapi dengan catatan pertanggungjawaban dari yang kemarin, dari proposal yang pertama dan usaha dari jemaat dan gereja itu dicantumkan gitu, nggak boleh asal minta-minta aja gitu. Makanya si Bom dengan foto gereja itu bisa mencari dana ya, mencari dana untuk pembangunan gereja. Tapi masalahnya kan nomor rekening gereja itu kan terakhir kemarin baru dimunculkan setelah Yuli ke sana. Tapi selama ini di TikToknya, di YouTube-nya itu dia akan mencantumkan nomor pribadinya gitu. Kalau nomor pribadi berarti suka-suka dia mau setor berapa ke gereja gitu. Karena tidak diaudit kan? Begitu. Apa ininya ya, judul ininya? Judul pembahasan mereka ketika mengupload konten kita itu. Bu Pendet. Itulah kemarin Kak Mawat yang nge-SS itu. Oh, Jadi dia kirim sama sudah nggak ada aku. lagi. Ternyata udah dihapus dia, puji Tuhan lah Sudah. untuk SS dia Sudah itu. dihapus. Iya. Sudah dihapus. Kak Mawat sudah sempat screenshot nomor di YouTube mereka itu menampilkan nomor Ya, ya. rekeningnya, Nomor rekening mereka sendiri, Bom Pak. dan bukan nomor rekening Masih gereja viral. seperti yang ditampilkan tadi gitu. Ya sudah dihapus, nggak ada lagi. Nggak ada lagi.